Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Oke. Teman-teman, di sini ada gak sih yang mau jualannya itu setiap harinya closing? Mau kan? Oke. Setiap harinya borongan? Mau. Oke. Jualan kulkas, mesin cuci, TV, dispenser, nggak ada dispenser Samsung. Harga diri. Iya, jangan harga diri, ya kan? Diri, Oke, harga dirinya terlalu tinggi. Jadi kita di sini akan ngebahas teman-teman, bagaimana sih cara berjualan atau cara di sini sih nggak hanya menjelaskan cara berjualan aja ya. Kita kayak mengembangkan diri juga buat diri kita pribadi dan buat teman-teman di sini nih yang ada di sini buat di toko. Apa aja kiat-kiatnya? Nah, saya mempunyai buku yang dimana buku ini menjelaskan cara berjualan atau 13 aturan penting dalam penjualan nih teman-teman. Tapi di sini konsepnya nggak hanya penjualan aja sih. Kita kayak mengimprove diri juga supaya lebih lebih naik levelnya, lebih sehat juga. Oke. Di sini saya membaca buku namanya Joe Girard. Nah, siapa itu Joe Girard? Nah, di sini teman-teman. Joe Girard itu dikenal sebagai salah satu salesman yang paling sukses di sepanjang masanya. Kenapa? Karena dia sudah masuk dalam Guinness World Record karena berhasil nih menjual 13.001 unit mobil dalam 15 tahun ke depan. Selama 15 tahun tuh. Ya kan? Nah, kalau diperhitungkan per hari dia bisa menjual kurang lebih 3 unit. Nah, 3 unit dalam per hari dan bisa jadi menjual itu dia sehari bisa sampai dengan 6 unit. Makanya ini dia masuk nih dalam buku Guinness World Record karena berhasil menjual 13.000 ini. Nah, ini untuk tahunnya sendiri itu pada tahun 1963 dan 1978. Nah, prestasinya ini membuat diakui secara luas dan menjadi inspirasi banyak orang di dunia pemasaran. Oke ya. Nah, ini salah satu rewardnya, sertifikatnya. Nah, 3 hari per day. Oke, apa yang membuat si Joe Girard ini bisa sampai sukses menjual barang-barang atau mobilnya ini dalam waktu 15 tahun, kurang lebih sekitar 13.000 unit. Nah, ini teman-teman, si Joe Girard ini melakukan aturan-aturan yang dimana dia bisa merubah dirinya dia itu menjadi lebih baik. Nah, dalam arti apa? Kayak dia melakukan satu nih, aturan yang pertama adalah dia melakukan kesehatan itu, kesehatan Anda adalah titik awal Anda. Maksudnya apa nih teman-teman? Kesehatan Anda adalah titik awal Anda. Maksudnya adalah kesehatan Anda adalah titik awal Anda. Jadi ketika kita sehat, ketika kita bugar, otomatis kita akan lebih maksimal untuk melakukan sesuatu. Nah, si Joe Girard ini sebelumnya dia ini perokok. Dia berhenti merokok karena dia tahu nih rokok ini tidak sehat. Makanya sampai-sampai dia menyetoplah rokok itu. Jadi kebiasaan-kebiasaan buruk si Joe Girard ini itu dia tidak lakukan lagi. Nah, dengarkan tubuh Anda, sayangi tubuh Anda. Nah, maksudnya apa nih teman-teman? Joe Girard ini itu mengasih tips ketika tubuh kita merespon yang menolak gitu. Kayak misalkan contoh, ketika kita minum es, ya kan, itu kan otomatis dampaknya akan apa? Keseringan. Batuk, ya kan, apa pilek. Terus apa lagi? Tenggorokan kering, bibir pecah-pecah gitu kan. Nah, ini si Joe Girard ini dia sudah tahu dampaknya akan begitu, dia stop. Jadi dia tahu nih akan ada hasil yang tidak bagus di dalam
ngelakuin sehari-harinya seperti itu. Nah, yang ketiga adalah kendalikan habit Anda sebelum habit Anda mengendalikan karir Anda. Maksudnya tahu nggak teman-teman apa? Ya, ini maksudnya adalah ketika kita melakukan habit-habit yang tidak baik gitu kan, kayak misalkan begadang, ya kan? Itu kan habitnya kurang baik dong. Efeknya apa? Ketika kita begadang, ketika kita kebanyakan main, ketika kita dalam pekerjaan tidak fokus gitu kan, itu akan akan menurunkan karir kita. Maksudnya dalam arti akan bisa menghancurkan karir kita juga. Karena apa? Itu dampak-dampak yang kurang baik buat diri kita juga. Jadi ini si Jojirat ini membicarakan tentang kesehatannya juga. Itu. Tubuh Anda harus bugar. Nah, tubuh Anda harus bugar itu balik lagi kita harus sering berolahraga, harus sering melakukan aktivitas ketika di rumah kayak gitu, kayak misalkan jogging kayak gitu. Nah, si Jojirat ini dia merekomendasikan itu. Ini untuk aturan pertamanya teman-teman. Untuk aturan kedua, bersikap positif. Nah ini nih, attitude mendorong dan melahirkan motivasi. Maksudnya apa nih? Nah, menurut si Jojirat, motivasi itu kalau kita lakukan, dia akan terbentuk yang namanya pikiran positif. Itu menurut si Jojirat. Nah, yang kedua, jangan pernah meninggalkan rumah untuk bekerja tanpa attitude dan pikiran positif. Jadi, ketika teman-teman nih, kalau kayak mau berangkat ke toko gitu kan, kadang udah males duluan gitu kan, kadang udah panas nih, macet nih gitu kan, hujan nih gitu kan, itu udah pikiran-pikiran yang udah kayak mager gitu kan, pikiran-pikiran yang udah nggak udah kayak kalau kata Mas Imam tuh kemarin saya dapat fix mental ya Mas ya, fix mindset ya itu, ya fix mindset. Jadi pikiran-pikiran yang kayak begitu tuh harus dihilangkan teman-teman. Ketika kita mau berangkat ke toko, ketika kita mau berangkat kerja ke kantor, itu harus punya pikiran positif. Makanya terbentuklah harus punya attitude yang baik juga, kayak gitu. Nah, yang ketiga adalah jauhi orang-orang yang komplainer. Nah, ini maksudnya apa nih teman-teman? Kadang kan kita punya siklus atau punya circle gitu ya. Teman-teman kadang yang kalau di toko itu atau di kantor bisa jadi itu ada teman-teman yang menurut teman-teman itu kayak dia nggak baik, kayak contoh kayak misalkan dia melanggar keseringan istirahat gitu kan, keseringan telat ya kan, keseringan apalagi kebanyakan bercanda, omongan-omongan kasar kayak gitu. Nah itu harusnya jangan ditiru. Seperti itu, jangan ditiru. Kenapa? Karena ketika kita meniru otomatis atau kalau bisa dijauhkan. Karena kenapa? Ketika kalau kita melakukan dengan circle sama mereka, efeknya ke diri kita sendiri, ke energi kita sendiri. Kayak gitu. Itu Jojirat yang berbicara seperti itu, teman-teman. Nah, yang keempat adalah kesuksesan bisa kita kontrol oleh diri kita sendiri. Maksudnya apa nih, teman-teman? Jadi yang namanya sukses, yang namanya tidak sukses, itu semua tergantung pada diri kita sendiri. Kita mau melakukan atau enggak nih hal-hal yang baik. Kita mau melakukan, mau jualan banyak gak nih? Dari rumah nih udah niat nih mau jualan banyak. Nah itu semuanya tergantung dari kita sendiri. Atau misalnya datang ke toko, cuma pengen nongkrong-nongkrong doang. Cuma pengen main-main doang gitu kan. Nah, itu semua tergantung dari kita. Kalau kita niatnya kerja buat jualan, buat nyari insentif, itu semuanya akan jalan, teman-teman. Tapi kalau kita berpikirnya cuma niatnya kerja aja, jalan gitu kan, ya even nantinya jualan atau enggaknya itu biarin aja. Itu nggak ada niat dorongan buat diri kita sendiri. Jadi semuanya itu bisa dikontrol semuanya dari diri kita sendiri. Baik. Oke. Untuk aturan yang ketiga, tata hidup Anda. Nah, ini maksudnya apa nih, teman-teman? Tata hidup Anda. Mulailah dengan menetapkan apa hal terpenting dalam hidup Anda. Jadi, ketika yang tadi balik lagi sih,
ketika teman-teman besok udah harusnya kerja gitu kan, teman-teman malah main, ya kan, teman-teman malah begadang gitu kan. Alhasil apa? Alhasil ya nanti esoknya di kerjaan itu kita nggak akan maksimal, nggak akan produktif. Jadi harus benar-benar disesuaikan. Seperti itu ya teman-teman. Hargai waktu Anda, jauhi malas-malasan dan menunda-nunda. Ini nih kadang-kadang ya manusiawi ya. Kita kadang ada kerjaan gitu kan, harusnya dikasih tanggal waktu yang lama gitu kan, tapi kita malah nunda-nunda. Kita malah santai-santai, nanti aja lah gitu kan. Nah, waktunya masih lama. Nah, menurut si Jojirat ini, ketika dapat pekerjaan, ketika dia di toko gitu kan, dia langsung tuh bergegas masuk ke dalam toko, dia langsung bersih-bersih, dia langsung nyapu-nyapu, dia harus langsung ngerjain apa yang harus dilakukan oleh si Jojirat ini. Seperti itu. Oke. Yang ketiga adalah setiap hari tulis to-do list, tetapkan target harian dan action plan-nya. Nah, ini penting juga ya, teman-teman. Jadi ketika kita di toko, itu kita harus tahu nih ketika masuk nih, apa aja yang harus kita lakuin. Bersih-bersih dulu misalkan, atau grooming lah. Grooming, pastiin diri kita tuh harus bersih, harus wangi, harus pakai minyak rambut, harus bersisir kayak gitu kan. Nah, itu si Jojirat ini menerapkan itu ketika di dalam tokonya. Dan plan apa nih yang akan dia jalankan kayak gitu. Nah, itu dia. Yang keempat adalah tiru kebiasaan orang-orang sukses. Ya, maksudnya kebiasaan orang sukses itu adalah dia melakukan yang tadi, balik lagi nih, kayak misalkan dia melakukan hal-hal yang harusnya dikerjakan dengan cepat-cepat. Jadi maksudnya dalam arti dengan cepat-cepat itu dilakukan dengan langsung gitu loh, jangan ditunda-tunda. Itulah si Jojirat melakukan itu setiap hari di toko. Oke, untuk bukunya sendiri saya belum selesai. Jadi nanti kita akan lanjutkan lagi. Ini untuk untuk materi ini hanya beberapa bab aja. Tapi nanti kita akan lanjut lagi. Seperti itu teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman.